Petrus Min 1 Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sehat kan kalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan semangat. Anak-anakku, sebelum pertemuan pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang gangguan pada organ gerak manusia. Sebelumnya, pada pertemuan 7, kalian telah belajar tentang organ gerak manusia, dan pertemuan 8 kita akan belajar tentang gangguan pada organ gerak manusia. Anak-anak, organ gerak kita harus kita jaga. Itu adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah. Nah, kalau kita tidak menjaganya, maka yang terjadi adalah gangguan pada organ gerak kita. Gangguan pada organ gerak kita itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, gangguan pada organ gerak aktif, dan yang kedua, gangguan pada organ gerak pasif. Apa saja jenis penyakit yang menyerang organ gerak aktif kita? Ya, organ gerak aktif kita, kalian masih ingat anak-anak? Ya, organ gerak aktif kita adalah otot. Ya, jadi gangguan yang menyerang organ otot kita yaitu ada 4 penyakitnya. Ayo kita bahas satu persatu anak-anak. Yang pertama adalah hipertrofi. Apa itu hipertrofi anak-anak? Hipertrofi adalah kelainan pada otot yang semakin membesar. Ya, mengapa otot kita semakin besar? Karena beraktivitas terus-menerus tanpa henti, membesar, menguat. Nah, akibatnya gangguan hipertrofi akan terjadi pada diri kita. Makanya ketika kita beraktivitas dan sudah lelah, usahakan untuk istirahat dulu. Paham ya anak-anak? Hipertrofi itu gangguan otot yang pertama. Yang kedua, gangguan otot yang menyerang organ gerak kita adalah atrofi. Apa itu atrofi? Atrofi adalah kelainan pada otot yang mana otot kita itu semakin mengecil, lemah, kemudian sel-sel saraf ototnya itu semakin menurun. Nah, itu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah penyakit polimilitis. Penyakit apa anak-anak? Polimilitis. Itu adalah penyebab dari penyakit atrofi. Paham ya? Selanjutnya, yang ketiga adalah stiff atau kaku leher. Apa penyebab dari penyakit stiff itu? Penyakit stiff yang kita alami itu disebabkan karena menghentak secara tiba-tiba. Apa? Hentakan yang terjadi secara tiba-tiba itu menyebabkan penyakit stiff. Akibatnya apa? Terjadi peradangan pada otot trapesius leher. Ya, ingat apa tadi penyakit yang ketiga yang menyerang organ gerak aktif kita? Ya, stiff. Selanjutnya, yang keempat adalah penyakit tetanus. Penyakit tetanus disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Ya, bakteri yang menyerang kita, ya, bakteri yang menyerang kita yang menyebabkan penyakit tetanus adalah
Clostridium tetani. Ingat tuh. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya otot kita menjadi kejang-kejang. Otot kita menjadi kejang-kejang. Ingat ya anak-anak semuanya? Jadi gangguan pada organ gerak aktif kita itu ada 4 penyakit di dalamnya. Yang pertama apa? Yang pertama hipertrofi. Yang kedua atrofi. Yang ketiga kaku leher atau stiff. Dan yang keempat adalah tetanus. Ingat ya? Sip. Gangguan alat gerak pasif kita berupa tulang. Penyakit apa sajakah yang menyerang tulang kita? Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang ini disebabkan karena kecelakaan ataupun terjatuh. Fraktura ini dibedakan menjadi 2. Ada fraktura tertutup, yaitu patah tulang yang tulangnya tidak sampai mengenai otot dan kulit kita, dan fraktura terbuka yang patah tulangnya sampai mengenai otot dan kulit kita. Itu fraktura. Yang kedua adalah osteoporosis. Kelainan pada tulang ini disebabkan karena terjadi pengeroposan pada tulang. Ini disebabkan karena kemampuan dari tubuh yang tidak mampu lagi menyerap kalsium. Biasanya banyak terjadi pada orang tua. Makanya anak-anak kita harus rajin berolahraga agar tulang kita padat dan kuat. Kemudian gangguan pada tulang kita yang ketiga adalah fisura atau retak tulang. Tulang kita retak. Ini bisa disebabkan karena kecelakaan ataupun terjatuh. Nah, anak-anak, kita lanjut dengan kelainan pada tulang yang keempat, yaitu lordosis. Kelainan pada tulang ini disebabkan karena sikap dari duduk kita yang tidak benar. Ini sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Akibatnya apa anak-anak? Akibatnya posisi kepala tertarik belakang. Ini lordosis. Yang kelima, skoliosis. Sama, kelainan pada tulang ini disebabkan karena sikap duduk yang salah, di mana tulang belakang melengkung ke samping. Akibatnya badan bengkok membentuk huruf S. Tentunya kalian tidak mau terkena skoliosis, makanya perhatikan sikap duduk kalian, sikap yang benar dan betul. Kemudian yang keenam, kifosis. Masih sama, kifosis ini adalah kelainan pada tulang yang disebabkan sikap duduk yang salah. Kelainan pada tulang ini karena apa? Karena sikap duduk yang membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Ya, tulang belakang membengkok ke belakang. Kamu bedakan antara lordosis, skoliosis, dan kifosis. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, kalian buka LKPD kegiatan 2. Kalian jawab pertanyaan dari Pak Guru. Oke? Pertanyaan yang pertama. Bakteri apakah yang menyebabkan penyakit tetanus? Bakteri apa yang menyebabkan penyakit tetanus? Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang kifosis? Apa yang kamu ketahui tentang kifosis?
Ya, silakan kalian tulis jawabannya pada kegiatan 2. Selanjutnya, pada kegiatan 3, kalian jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4. Kemudian jawabannya kalian kirim ke wali kelas masing-masing. Paham? Jawabannya dikirim ke wali kelas masing-masing. Ya, oke? Demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan kalian dan keluarga sehat-sehat selalu. Marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus min satu.